Guys, dengerin ini baik-baik. Baru-baru ini, dunia digegerkan oleh berita pertemuan rahasia antara Amerika Serikat dan Iran di Swiss. Tapi, tahukah kalian kalau di balik netralitasnya yang terkenal, Swiss menyimpan sejarah kelam sebagai pusat konspirasi gelap dan kesepakatan rahasia? Bukan cuma coklat dan jam tangan, negara ini adalah panggung permainan geopolitik yang bisa menentukan nasib jutaan jiwa. Siap-siap kaget, karena cerita di baliknya jauh lebih gila dari yang kamu bayangkan. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Amerika Serikat dan Iran, dua negara yang sering bersitegang, kini duduk bersama di Geneva, Swiss, untuk perundingan krusial. Ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah upaya terakhir untuk mencegah perang besar di Timur Tengah yang dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Ketegangan di Lebanon saja sudah cukup untuk membuat pertemuan sebelumnya ditunda, menunjukkan betapa rentannya situasi saat ini. Kronologinya begini, awalnya, perundingan final antara AS dan Iran dijadwalkan di Swiss pada Jumat, 19 Juni. Namun, mendadak ditunda karena eskalasi ketegangan di Lebanon membuat prospek perdamaian tidak menentu. Beberapa hari kemudian, pada Minggu, 21 Juni, babak baru perundingan dibuka kembali di Geneva. Iran mengutus Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi untuk mengonfirmasi draft kesepakatan akhir yang hampir rampung. Bayangkan, perubahan yang sangat cepat. Kenapa harus Swiss? Ini bukan kebetulan. Swiss sudah lama menjadi panggung netral untuk diplomasi rahasia tingkat tinggi, dari perang dingin hingga perundingan nuklir. Reputasi netralnya dan sistem perbankan yang super rahasia membuat banyak pihak merasa aman untuk bertransaksi dan bernegosiasi di sana. Tapi, di balik itu, Swiss juga diduga kuat menjadi pusat pertukaran informasi intelijen global. Netralitasnya adalah pedang bermata dua yang menyembunyikan agenda besar. Salah satu sisi gelap netralitas Swiss adalah tradisi, perundingan bayangan, atau back-channel negotiations. Bukan sekadar pertemuan resmi, tapi sering melibatkan agen rahasia dan mediator anonim. Kesepakatan yang dicapai biasanya tidak diumumkan ke publik demi menghindari konflik besar atau justru untuk kepentingan tersembunyi para elit. Menyeramkan, bukan? Fakta kedua adalah kerahasiaan Bank Swiss yang bukan mitos belaka. Ini menjadi daya tarik utama bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk memindahkan aset, mendanai operasi rahasia, atau menyembunyikan kekayaan hasil korupsi. Netralitas Swiss sering dijadikan tameng untuk aktivitas yang ambigu, bahkan ilegal. Gila, kan? Banyak yang keliru mengira netralitas Swiss berarti sama sekali tidak terlibat dalam konflik. Padahal, sejarah membuktikan Swiss justru menjadi panggung aktif bagi kepentingan besar. Selama Perang Dunia, misalnya, pemerintah Swiss memantau korespondensi pribadi dan militer, mengabaikan hak privasi demi stabilitas. Jadi, netralitas bukan posisi pasif, melainkan fleksibilitas strategis. Klarifikasinya, Swiss memang memiliki komitmen kuat untuk memfasilitasi diskusi diplomatik dan menjaga perdamaian. Namun, itu tidak berarti mereka tidak memiliki agenda atau tidak terpengaruh oleh kekuatan besar. Netralitas mereka seringkali berarti mereka adalah jembatan yang bisa diakses oleh semua pihak, baik yang baik maupun yang jahat. Ini bukan tentang Swiss yang polos, tapi tentang Swiss sebagai panggung strategis untuk permainan geopolitik. Dampak langsung dari perundingan AS-Iran ini bisa sangat terasa. Jika kesepakatan tercapai, stabilitas Timur Tengah bisa berubah drastis. Harga minyak stabil, ketegangan regional mereda, dan mungkin ada harapan untuk penyelesaian konflik yang lebih luas. Namun, jika gagal, ketegangan akan memuncak, konflik di Lebanon semakin parah, dan risiko perang besar semakin nyata. Pertaruhannya sangat tinggi. Dampak jangka panjangnya, keberhasilan bisa menjadi model baru diplomasi rahasia untuk konflik kompleks lainnya. Kegagalan bisa menghancurkan kepercayaan antar negara dan membawa era ketidakpastian global. Ini bukan hanya tentang AS dan Iran, tapi tentang masa depan diplomasi internasional secara keseluruhan. Uniknya, perundingan rahasia justru kadang lebih efektif karena tanpa tekanan publik. Para diplomat bisa lebih bebas bernegosiasi tanpa khawatir soal citra. Ini memungkinkan kompromi yang sulit di panggung terbuka. Namun,
Sisi negatifnya, ini membuka peluang manipulasi dan kesepakatan tak transparan yang merugikan banyak pihak. Data dan angka bicara, konflik di Timur Tengah telah menyebabkan jutaan pengungsi dan ratusan ribu korban jiwa. Kerugian ekonomi triliunan dolar. Jika perundingan berhasil, penyelamatan nyawa dan pemulihan ekonomi sangat besar. Jika gagal, angka-angka itu akan melonjak. Ini bukan sekadar statistik, ini nyawa manusia yang terancam. Reaksi publik campur aduk. Ada yang optimis, berharap ini awal perdamaian. Ada yang skeptis, menganggapnya sandiwara politik atau jebakan. Di media sosial, perdebatan sengit terjadi. Semua mata tertuju pada Swiss, menanti hasil yang bisa menentukan nasib banyak orang. Kontroversi terbesar, legitimasi perundingan rahasia ini. Apakah keputusan di balik pintu tertutup benar-benar mewakili rakyat? Atau hanya kepentingan elit? Juga, apakah Swiss benar-benar netral atau punya agenda tersembunyi? Ini membuat kita bertanya, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Sejarah mencatat, Swiss sering menjadi tempat kesepakatan kontroversial. Perjanjian Camp David? Tidak di Swiss, tapi pola yang sama, diplomasi tertutup di tempat netral. Kadang berhasil, kadang awal masalah baru. Swiss seperti kotak Pandora, menyimpan rahasia yang bisa mengubah sejarah. Dan inilah klimaksnya. Ternyata, di balik semua perundingan damai, Swiss juga menjadi hub utama jaringan intelijen global. Informasi bocor, data ditukar, operasi rahasia, semua terjadi di bawah radar netralitas. Pertemuan asiran ini mungkin bukan hanya soal perdamaian, tapi juga pertukaran informasi sensitif yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan dunia. Gila banget, kan? Jadi, kesimpulannya, pertemuan asiran di Swiss bukan berita biasa. Ini episode terbaru drama geopolitik dengan Swiss sebagai panggung utama. Netralitasnya bukan mitos, tapi alat strategis yang bisa memfasilitasi perdamaian sekaligus menyembunyikan konspirasi. Kita harus kritis dan tidak percaya pada apa yang terlihat di permukaan. Karena di balik senyuman diplomat, ada kepentingan besar yang dipertaruhkan. Gimana menurut lo, guys? Apakah perundingan ini benar-benar untuk perdamaian, atau ada agenda lain? Percaya nggak sama netralitas Swiss? Yuk, share pendapat di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video seru kayak gini. Sampai jumpa.